Selamat pagi pemirsa. Aksi Israel di Palestina masih terus berlangsung. Kekejian Israel pada bangsa Palestina merupakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas. Israel bebas membantai siapapun yang dikehendaki, baik anak-anak, perempuan, orang sakit, orang jompo, pekerja media hingga pekerja kesehatan. Terakhir, pasukan Israel membunuh Dr. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Dr. Marwan meninggal bersama dengan istri, anak perempuan, dan saudarinya setelah gedung apartemen kediaman mereka di Gaza Barat dibom Israel. Semua kekejian itu dilakukan Israel di depan hidung negara-negara Barat, PBB, Amerika Serikat, bahkan sejumlah negara Islam yang berbatasan langsung dengan Gaza dan Israel. Namun semua seolah tidak berdaya, dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Pembelaan terhadap Palestina harus terus digaungkan. Membela Palestina adalah membela kemanusiaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 4 Juli 2025 dengan tema Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga, para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat ya. Kita bicara soal serangan Israel kepada Gaza dan juga kepada beberapa wilayah lain. Pertanyaan besar masyarakat dunia adalah kenapa kemudian serangan-serangan, kekejian-kekejian ini tidak bisa dihentikan juga, Bang? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh editorial Media Indonesia? Ya, tentu yang pertama itu kesadaran Israel untuk menghentikan peperangan itu tidak ada. Yang kedua, dunia terlalu lemah menghadapi Israel. Dan yang terakhir, yang menjadi sorotan kita itu bagaimana Israel secara terstruktur membunuh tenaga-tenaga medis di jalur Gaza. Dan yang terakhir itu, yang terbunuh itu adalah Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan. Rumah sakit yang didirikan tahun 2011 oleh masyarakat Indonesia dan diresmikan 2016 itu salah satu rumah sakit untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel. Dan kini dalam 2 bulan terakhir itu sekitar 50 tenaga medis yang dibunuh oleh Israel. Atau kalau dihitung sejak tahun Oktober 2023, sedikitnya sudah 1.400 tenaga medis yang dibunuh di jalur Gaza. Itu artinya, dan juga sejumlah pendapat pakar PBB mengatakan membunuh tenaga medis dan juga merusak infrastruktur dalam perang apapun adalah kejahatan kemanusiaan. Yang kita soroti saat ini terkait dengan kejahatan kemanusiaan itu. Bagaimana langkah strategis sebetulnya yang harus dilakukan juga oleh Indonesia, Bang Gaudens, untuk menghentikan kekejian atau kekejaman Israel ini? Kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Juli 2025. Jangan menyerah lawan kekejian Israel. Jangan menyerah lawan kekejian Israel. Membicarakan kekejian Israel ialah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas. Negeri Zionis itu bebas membantai siapapun yang dikehendaki, baik anak-anak, perempuan, orang sakit, orang jompo, hingga pekerja kesehatan. Semua kekejian itu bisa dilakukan Israel secara membabi buta, tanpa perlu alasan dan tanpa perlu melakukan pertanggungjawaban. Semua kekejian tanpa tepi itu bisa dilakukan Israel di depan hidung negara-negara Barat, PBB, Amerika Serikat, bahkan sejumlah negara Islam yang berbatasan langsung dengan Gaza dan Israel. Sekali lagi, dunia menyaksikan kekejian negeri Zionis itu. Rabu 2 Juli saat Dr. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, meninggal bersama istri, anak perempuannya, dan saudarinya. Itu terjadi setelah gedung apartemen kediaman mereka di Gaza Barat dibom Israel. Tubuh mereka ditemukan berkeping-keping.
Al-Sultan adalah tenaga kesehatan ke-70 yang tewas akibat serangan Israel dalam 50 hari terakhir. Namun, Israel dipastikan tidak akan berhenti menyerang ahli-ahli medis dan tenaga-tenaga kesehatan di Gaza. Israel yakini bakal terus menargetkan mereka selain tentu saja pejuang-pejuang Hamas. Pembunuhan terhadap Al-Sultan merupakan bagian dan pola panjang penargetan sistematis terhadap tenaga kesehatan. Negeri Zionis itu sangat paham keahlian para tenaga medis itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Tanpa adanya ahli-ahli medis tersebut, penderitaan warga Gaza bisa dipastikan akan semakin mendalam. Dengan gugurnya Al-Sultan, satu dari 2 ahli jantung di Gaza, wilayah itu kini hanya memiliki seorang ahli jantung. Rumah Sakit Indonesia sendiri sudah berulang kali menjadi target serangan brutal tentara Israel sejak mereka memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023 lalu. Fasilitas kesehatan terbesar di utara Gaza tersebut berulang kali menjadi target serangan. Terakhir, fasilitas itu diserang pada akhir Mei lalu. Serangan itu menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat. Sejauh ini, serangan brutal Israel tersebut juga sudah membunuh lebih dari 56.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Atas kekejian Israel tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah mengutuknya. Pemerintah juga bakal terus memantau kondisi Rumah Sakit Indonesia. Namun, pemerintah jangan berhenti sampai di situ. Pemerintah Indonesia harus membawa kasus ini ke organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam, OKI, dan PBB. Pemerintah Indonesia juga harus mendesak keras Israel mengakhiri genosida di Gaza. Bukan itu saja, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dengan menghentikan total semua kerjasama dengan Israel. Sejauh ini, meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel diketahui menjalin kerjasama di sektor perdagangan, kesehatan, militer, dan pendidikan. Bahkan ratusan warga Indonesia belajar pertanian di negeri yang dipimpin Benyamin Netanyahu itu. Pemerintah harus tegas kutukan terhadap kekejian Israel hanya dianggap angin lalu. Sekeras dan sekencang apapun kutukan dan sumpah serapah terhadap Israel tidak akan mampu menghentikan mereka tanpa desakan kuat komunitas internasional. Maka kolaborasi internasional mesti digencarkan. Pada saat bersamaan, upaya membantu Palestina, khususnya Gaza, jangan sampai berhenti dengan meninggalnya Marwan Al-Sultan atau juga karena serangan terhadap fasilitas kesehatan Indonesia di Gaza. Jangan menyerah menghadapi kekejian Israel. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Godian pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godian. Selamat pagi. Salam sehat Pak John. Bagaimana Pak? Ini kita ingin menghentikan kekejaman Israel. Ada solusi yang efektif tidak menurut Anda kira-kira? Silakan Pak John. Begini Bung Leo, ini kita sangat mengutuk betul ya, apalagi yang dibunuh ini, yang dibom oleh Zionis ini, Direktur Rumah Sakit
Masjid Indonesia kita. Yang mana saya masih ingat tuh, saya pernah mengantarkan juga donasi dari kami ya, langsung ke almarhum Dr. Rizal itu, sendiri Mercy itu. Di yang almarhumnya meninggal itu. Jadi ini kita betul-betul harus tegas nih pemerintah Indonesia ini. Karena ini saya kemarin dah senang juga waktu Israel dengan Iran ya. Ternyata Israel ini dah kendur, dah ada apa kan? Tahu-taunya menjadi-jadi, malah sampai 65.000 sekarang kan? Yang di genosida, sampai dokter ada 1.000 orang lebih, tim medis kesehatan. Jadi ini memang biadab. Ya, kita kan di perang sendiri, Boleh, di konflik perang sendiri aja. Kalau yang ada kendaraan lambangnya pelang merah itu, kesehatan itu, pelang merah itu tidak akan dibom, tapi di negara di Israel itu, Yahudi itu justru rumah sakit yang disasar. Coba bayangkan, ini manusia apa ini yang seperti ini nih? Indonesia harus tegas, walaupun kita tidak ada diplomasi, tidak ada hubungan diplomatik kita, tapi Indonesia harus dibawa ada nih ke forum internasional ini. Oke, harus dipergunakanlah saluran diplomatik ini mengutuk nih Zionis ini. Kita sangat sedih. Indonesia sebenarnya layak menaikkan bendera setengah tiang itu. Dia menaikkan bendera setengah tiang itu agak 1 hari untuk menghormati ini. Karena rumah sakit kita Indonesia yang dibom di sana itu, yang ini simbol. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak John mengatakan Indonesia harus bertindak. Kita sebenarnya melihat pemerintah sudah juga menyatakan ya Bang sikap Indonesia. Tapi apakah kira-kira ada langkah lain yang bisa lebih efektif untuk menghentikan langkah Israel ini Bang? Ya, Indonesia bergerak sendiri tentu tidak bisa. Tetapi secara diplomatik, Indonesia secara resmi sudah mengecam perbuatan keji Israel tersebut. Nah, tentu dibutuhkan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam kerangka kerjasama internasional menekan Israel atau memaksa Israel untuk tidak bertindak keji. Tadi di awal saya katakan bahwa penyerangan terhadap fasilitas kesehatan termasuk membunuh tenaga kesehatan itu termasuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Pada saat perang saja tidak boleh merusak fasilitas kesehatan. Nah, Israel sepertinya menjadi kekuatan yang tidak mau ditekan oleh dunia internasional. Mengapa Israel seperti itu, atau seakan-akan dunia membiarkan Israel melakukan kekejian? Ini pertanyaan besarnya. Dalam titik itulah Indonesia bisa mulai dan terus melakukan. Saya rasa Indonesia sejak semula sudah mendukung Palestina. Dalam kerangka itu mesti dilakukan upaya yang lebih kuat lagi menghentikan kekejaman Israel itu. Di dalam konteks gencatan senjata Iran-Israel, Bang Gaudens, kita melihat bagaimana Amerika Serikat, Donald Trump menekan Israel, dan di sisi yang lain Qatar itu memediasi juga gencatan senjata itu. Apakah dengan posisi itu pemerintah Indonesia bisa melobi, meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk kembali menekan Israel untuk menghentikan kekejamannya di Gaza kali ini, Bang? Ya, saya kira Indonesia harus menggunakan seluruh saluran diplomatik yang ada untuk menekan Israel. Ya, tentu melobi Amerika Serikat, iya. Tapi yang paling penting juga kan di dalam sidang-sidang PBB, dan saat ini PBB sedang melakukan sidang dari Juni sampai tanggal 9 Juli nanti itu masih sidang. Mestinya lebih diperkuat lagi, mengembangkan lagi suara menghentikan Israel melakukan kekejaman di jalur Gaza gitu. Tapi apakah efektif, Bang? Karena beberapa orang melihat kelihatannya PBB itu juga tidak begitu didengarkan, tidak dihormati oleh Israel, Bang Gaudens. Seolah-olah tidak efektif, apalagi kalau tidak bersuara lebih kencang lagi. Bersuara saja belum terlihat efektivitasnya karena Israel memang kejam, apalagi kalau dunia diam gitu. Tentu jauh lebih jahat lagi Israelnya. Terkait dengan fasilitas kesehatan, Bang, ini rumah sakit Indonesia di Gaza baru saja hancur. Apakah itu kemudian kita, Indonesia, bisa
kembali membangun atau memberikan bantuan kemanusiaan yang nyata seperti itu, atau memang sebaiknya menunggu dulu keadaan mereda dulu, Bang? Tentu bantuan kemanusiaan itu kalau dalam kerangka PBB tidak boleh dihentikan bantuan kemanusiaan apapun situasi di Gaza tersebut. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk lebih jauh untuk membantu Palestina, termasuk mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan Marwan Al-Sultan itu salah satu dokter, hanya ada 2 dokter jantung di Gaza itu. Salah satunya yang meninggal ini, Marwan Al-Gaza. Itu artinya tinggal 1 lagi. Betapa sulitnya masyarakat Gaza untuk mencari dokter jantung saat ini. Kita harus jeda dahulu, Bang Gauden, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita dalam editorial pagi ini. Bang Gaudens, upaya memang dilakukan tapi kelihatannya masih belum efektif untuk menekan Israel, termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Apa Bang yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kekejaman Israel ini? Ya, tentu kita berharap leading sektornya itu ada pada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan segenap upaya membantu masyarakat Gaza atas kebiadaban Israel. Apakah Kementerian Luar Negeri bisa melakukan itu? Ya, itu yang kita tunggu itu. Sampai kapan Kementerian Luar Negeri bisa menggerakkan dunia untuk mengecam Israel, minimal menghentikan pengejaran terhadap tenaga kesehatan. Karena tadi saya katakan dari Oktober 2023 sampai sekarang itu 1.400 tenaga kesehatan dibunuh Israel. Dan pembunuhan itu dilakukan secara terstruktur. Sistematis. Yang dikejar itu ya tenaga kesehatan. Itu artinya memang ada upaya untuk menghilangkan masyarakat Gaza gitu. Kita melihat memang pemerintah juga selalu bersuara dengan tegas dan keras. Apa Bang yang kira-kira masih harus lagi dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membunyikan dan ujung-ujungnya memang menghentikan Israel? Ya, menghentikan Israel itu tentu dalam kerangka pembukaan Undang-Undang 45 bahwa Indonesia itu menentang penjajahan di atas muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghentikan itu? Tentu Indonesia tidak bisa bergerak sendiri, masih bisa melakukan kerjasama misalnya di dalam kerangka OKI gitu, Indonesia bisa masuk, atau yang lebih luas itu Indonesia bisa bersuara lebih keras lagi di PBB, dan apalagi saat ini sedang ada sidang PBB, dan kita tahu juga Presiden Prabowo sedang berkunjung ke Timur Tengah, mudah-mudahan terkait dengan kasus pembunuhan Direktur Rumah Sakit Indonesia itu menjadi perhatian Presiden Prabowo di dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Kita harap apa yang dilakukan ini akan terus dilakukan supaya kemudian tindakan kekejaman Israel benar-benar bisa berhenti. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi lah. Pemirsa, kekejian Israel di Palestina sudah tidak berujung dan tanpa batas. Israel membunuh siapa saja yang diinginkan, tidak peduli anak-anak, perempuan, orang sakit, orang jompo, pekerja media hingga pekerja kesehatan, semua menjadi sasaran pembunuhan. Semua kekejian Israel ini dilakukan di depan hidung negara-negara Barat, PBB, Amerika Serikat, bahkan sejumlah negara Islam yang berbatasan langsung dengan Gaza dan Israel. Semua seolah tidak berdaya, dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia sebagai sahabat sejati Palestina harus terus menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Membela Palestina adalah membela kemanusiaan. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.